Ketua DPR RI, Puan Maharani kembali menjadi sorotan. Untuk ketiga kalinya, Puan terekam kembali mematikan mikrofon anggota DPR lain saat rapat paripurna. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang pimpinan, terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian. Dari gestur politik ya, harusnya sih itu nggak dilakukan. Minimal ada pemberitahuan terlebih dahulu bahwa waktunya tinggal 30 detik atau tinggal 15 detik gitu ya. Minimal tuh dikasih tahu gitu. Mic itu disetting, semua disetting itu otomatis. Pada saat dipencet itu sudah berjalan memang menuju 5 menit. Saya kira ini sih alasan-alasan yang bisa saja dibuat-buat karena di tata tertib DPR tidak ada aturan terkait mikrofon, durasi mikrofon menyala gitu ya, berapa menit. Menimbang kejadian-kejadian tersebut, untuk menanggulangi persoalan perzinaan dan penyimpangan seksual menjadi sangat penting untuk mengesahkan revisi KUHP yang di dalamnya mengatur tentang rumusan tindak pidana kesusilaan secara lengkap, integral, dan komprehensif meliputi perbuatan yang mengandung kekerasan seksual. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna DPR RI hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari gestur politik ya, harusnya sih itu nggak dilakukan. Minimal ada pemberitahuan terlebih dahulu bahwa waktunya tinggal 30 detik atau tinggal 15 detik gitu ya. Minimal tuh dikasih tahu gitu. Karena bila statusnya sudah anggota DPR, artinya dia memang mewakili rakyat yang diwakilinya. Ya, sekali lagi minimal ada informasi, Mas Freddy ya. Dalam sebuah pertandingan bola pun, waktu 2 kali 45 menit sudah habis, tetap ada toleransi perpanjangan waktu sedikit. Ini akibat berbagai hal, dan itu diberitahukan kepada seluruh pemain gitu ya. Nah, dalam persidangan DPR, harusnya bisa lebih demokratis dan lebih tertib dibandingkan sebuah pertandingan sepak bola gitu. Minimal diberitahu waktu tinggal 5 detik lagi. Ada pasal 256 ayat 6 Tatip. Di situ mengatur bahwa jika ada anggota mau bicara di paripurna, itu diberikan waktu 5 menit. Nah, saya kira kemarin pimpinan rapat, yaitu Ibu Puan, sudah mengatakan bahwa rapat kemarin itu sudah lebih dari 2,5 jam. Nah, jadi kemarin pada saat mic itu disetting, semua disetting itu otomatis. Pada saat dipencet itu sudah berjalan memang menuju 5 menit. Sehingga pada saat 5 menit itu mic-nya sudah mati. Saya kira ini sih alasan-alasan yang bisa saja dibuat-buat karena di tata tertib DPR tidak ada aturan terkait mikrofon, durasi mikrofon menyala gitu ya, berapa menit. Yang diatur di pasal 256 itu soal lamanya waktu seorang anggota menyampaikan pandangan di rapat paripurna itu maksimal 5 menit. Untuk anggota yang merupakan wakil dari fraksi itu maksimal 7 menit. Tidak diatur di sana soal mikrofon on off-nya gitu ya. Jadi saya kira tetap saja kemudian tindakan mematikan mikrofon ini sulit untuk diterima gitu ya. Ketua DPR RI, Puan Maharani kembali menjadi sorotan. Untuk ketiga kalinya, Puan terekam kembali mematikan mikrofon anggota DPR lain saat rapat paripurna.
Pada video yang beredar, Puan yang akan menutup rapat paripurna pada Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022, kembali terlihat mematikan mikrofon seorang anggota DPR yang melayangkan interupsi. Diketahui, anggota DPR yang mikrofonnya dimatikan adalah Amin Aka dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Amin Aka saat itu melakukan interupsi menyinggung soal kekerasan seksual pada RKUHP. Menjadi sangat penting untuk mengesahkan RKUHP yang di dalamnya mengatur soal tindak pidana kesusilaan secara lengkap, integral, dan komprehensif, meliputi perbuatan yang mengandung kekerasan seksual. Ujar Amin Aka sebelum suaranya tiba-tiba hilang karena mikrofon dimatikan. Melalui akun Twitter, Amin Aka membenarkan kejadian mikrofonnya yang dimatikan. Ia mengaku merasa kecewa dengan Puan selaku pimpinan rapat. Saya kecewa dengan respon pimpinan DPR RI terkait kekhawatiran terhadap bahaya perzinahan dan penyimpangan seksual LGBT ini, tulis Amin Aka pada akun Twitternya, Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022. Saat kami menyuarakan ini, justru pimpinan sidang sengaja mematikan mic, imbuhnya, semenjak menjadi ketua DPR RI, Puan sendiri sudah mematikan mikrofon anggota DPR lain saat rapat sebanyak 3 kali. Aksi Puan pertama kali dirasakan oleh anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman. Beni kala itu mengajukan interupsi saat rapat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober tahun 2021. Kedua kalinya, hanya berselang sebulan pada November 2021 Puan mematikan mikrofon anggota Komisi 10 dari fraksi PKS, Fahmi Alaidrus mengajukan interupsi. Aksi Puan Maharani mematikan mic sebenarnya bukan pertama kali ini dilakukan Puan saat rapat DPR RI. Kejadian serupa terjadi saat rapat RUU Cipta Kerja di Gedung Parlemen Senayan, Senin, 5/20/2020. Saat itu, anggota DPR RI fraksi Demokrat Irwan Veco sedang mengajukan interupsi penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja. Video kejadian ini pun viral di media sosial. Dalam video berdurasi 7 detik itu terdengar Irwan mengatakan, menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kalau mau dihargai tolong. Belum selesai Irwan menyuarakan pendapatnya, tiba-tiba suara Irwan tak terdengar. Puan Maharani juga pernah dianggap mengabaikan interupsi dari Fahmi Alaidrus, anggota DPR fraksi PKS ketika rapat di gedung DPR RI. Kala itu, mereka sedang rapat pengesahan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Fahmi mengajukan interupsi sesaat sebelum rapat ditutup. Meskipun sudah bersemangat dan meminta izin, tapi Puan memilih untuk tidak memperhatikan Fahmi dan menutup rapat paripurna tersebut. Tak hanya itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jatim 4 tersebut juga menyinggung pengibaran bendera LGBT di Kedubes Singapura. Amin menyebut hal itu menjadi bukti diperlukan sanksi terkait LGBT dalam RKUHP. Tak lama setelah Amin menyinggung pengibaran bendera LGBT itu, mikrofon miliknya langsung mati. Menimbang kejadian tersebut untuk menanggulangi penyimpangan seksual, menjadi sangat penting untuk merevisi KUHP yang mengatur tindak kesusilaan secara lengkap. Meliputi perbuatan yang mengandung kekerasan seks, kata dia. Setelah itu, Puan melanjutkan untuk menutup rapat paripurna DPR. Dengan seizin sidang Dewan, maka izinkanlah kami menutup rapat paripurna dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, ucap Puan.
DPR RI serta hadirin yang terhormat, saya Amin Aka, nomor anggota A447 fraksi PKS, Dapil Jawa Timur 4 ingin menyampaikan hal penting terkait ketentuan umum hukum pidana kita. Undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dalam pasal 4 Undang-Undang TPKS dijelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas tindakan-tindakan yang melecehkan, memaksa, menyiksa, mengeksploitasi, dan memperbudak. Sayangnya undang-undang ini tidak mengatur tindak pidana kesusilaan secara lengkap, integral, dan komprehensif karena tidak memasukkan ketentuan tentang larangan perzinahan dan penyimpangan seksual yang tentu dilakukan dengan persetujuan sehingga dapat diinterpretasi undang-undang ini setuju dengan konsep sexual consent. Saat ini terdapat kelemahan dalam regulasi yang mengatur tentang perzinahan karena norma perzinahan yang telah diatur dalam pasal 284 KUHP bermakna sempit karena tidak bisa menjangkau perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan yang keduanya tidak terikat pernikahan dengan pihak lain. Hal ini bertentangan dengan nilai agama dan nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang memaknai bahwa perzinahan meliputi segala bentuk persetubuhan yang dilakukan dengan selain suami atau istri. Selain itu, saat ini juga terdapat kekosongan hukum pengaturan tentang larangan penyimpangan seksual LGBT karena tidak ada satupun hukum positif Indonesia yang melarang perilaku LGBT serta propagandanya di ranah publik. Beberapa waktu lalu sempat muncul video podcast yang menampilkan pasangan gay Ragil Mahardika dan Frederick Forrest yang diunggah di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Video ini telah ditonton lebih dari 5,4 juta kali dan menimbulkan kontroversi karena menampilkan wawancara terkait banyak hal, mulai dari gaya hidup sebagai gay, bagaimana dan apa yang menyebabkan keduanya menjadi gay, serta seluk-beluk percintaan antara pasangan sesama jenis. Meskipun kemudian Deddy Corbuzier meminta maaf dan menghapus video tersebut dari kanal YouTube miliknya, video tersebut sudah terlanjur dilihat banyak orang. Ini jelas meresahkan karena dapat menginspirasi orang lain untuk meniru melakukan hubungan sesama jenis. Terkini, Kedubes Inggris di Indonesia mengibarkan bendera LGBT dan diunggah melalui akun resmi Instagram @UK-Indonesia. Pengibaran bendera LGBT ini tentu menyulut kemarahan masyarakat Indonesia karena LGBT bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.